Harum Adi Prima. Tujuan kita di sini untuk mewawancarai salah satu supervisor di perusahaan ini. Oke teman-teman, saat ini kita sudah bersama pemimpin dari PT Prima ini, yaitu Pak Hardiansyah. Ya. Pak Hardiansyah, kami persilakan untuk memperkenalkan diri, mulai dari nama, sudah berapa lama bekerja, posisi atau kedudukan jabatannya, dan satu lagi PT ini bergerak di bidang apa ya Pak? Oke, saya Hardiansyah. Saya di sini kurang lebih hampir 2 tahun menjabat sebagai sales supervisor untuk PT Harum Adi Prima sendiri, itu di distributor untuk produk-produk makanan, kombuan, biskuit lah. Ya. Oke, itu aja. Ada lagi? Selanjutnya di sini kita mau tanya-tanya nih Pak, terkait beberapa hal tentang situasi leadership yang terjadi di PT Harum Adi Prima. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri, kepemimpinan itu apa dan hal apa nih Pak yang paling penting dan menjadi kunci dari sebuah kepemimpinan yang sudah Bapak terapkan dalam diri Bapak sebagai seorang pemimpin? Pemimpin, ya. Pemimpin itu yang selama ini kita terapkan di sini, leadership ini kepemimpinan yang lebih kepada, kalau saya di sini kita lebih kepada pendekatan personal. Artinya kita kan di sini tim. Saya di sini pegang semua tim sales yang bergerak, yang ngehandle PO. Jadi tugas mereka itu cari omset, cari ya distribusi semua. Jadi hal apa yang saya terapkan untuk tim itu gini, tim itu adalah suatu gabungan beberapa orang menjadi digabungkan di satu wadah. Jadi kalau saya nangkepnya, kalau tim itu emang harus pertama kompak, ya, kompak. Terus ada satu tim yang sakit, maka kita makin merasakan sakit, karena targetnya saya itu, targetnya tim adalah target saya. Satu orang capai target, maka saya nggak capai target kalau satu orang nggak capai target. Makanya kalau si mbak nanya kepemimpinan apa yang diterapkan, saya lebih kepada pendekatan personal kepada mereka. Saya harus tahu dulu nih, nggak semua, saya punya tim 10 orang, nggak semua saya perlakukan dengan sama. Saya memperlakukan si A, nggak bisa saya dengan cara tegur dengan keras. Ada yang mungkin saya harus dekatin, kamu ada apa, kamu kenapa, itu yang terpenting. Jadi pendekatan personal kepada masing-masing orang, kita pahami dulu nih, pahamin dulu apa yang menjadi kelemahan dia, apa yang menjadi pemacu buat semangat dia. Ada orang yang kalau kita tegur keras dia akan down, ada orang yang kalau kita kencengin dia akan makin lari, makin semangat. Kita harus tahu dulu nih. Jadi intinya pemimpin harus tahu dulu nih, timnya ini karakternya gimana sih. Jadi itu yang terpenting, bukan masalah pemimpin tuh harus dihargai, penting gitu ya. Cuman kita lebih kepada pendekatan personal. Ini saya paham dulu nih, si A ini harus saya, kalau dia lagi down saya harus gimana, saya harus tahu dulu. Nah itu pemimpin. Karena kalau saya harus diktator pemimpin, gua nggak mau tahu, jalan hari ini lakukan, tinggal tunggu hancurnya aja timnya. Jadi kalau tim, ya itu yang tadi saya bilang, yuk sama-sama, sakit satu orang sakit semua. Jadi nggak ada saya sendiri bisa capai, nggak, kita tim. Jadi fungsinya pemimpin menyatukan yang tadi berbeda dengan cara, yaitu tadi pendekatan, pahami apa yang jadi kelemahan tim, apa yang jadi yang harus ditekankan ke tim. Itu aja, itu poin-poinnya sih ya. Nah, selain itu Pak, tugas dan tanggung jawab Bapak kan pasti untuk mencapai target. Betul. Nah, selain itu juga pasti untuk memastikan pelayanan sampai konsumen dengan baik. Betul. Nah, bagaimana strategi Bapak nih sebagai supervisor terhadap tugas dan tanggung jawab Bapak? Oke, sekali lagi kontrol ya. Ini kontrol seorang leader ke tim sampai dengan, kalau dibilang itu service level ya. Jadi service level itu service kita untuk ke customer. Contoh di sini kan salesman sudah melakukan taking order, sudah melakukan order ke toko, sudah diinput oleh sales admin, sudah di loading dengan orang gudang,
dan itu sampai ke toko. Nah, itu yang namanya tadi si mbaknya tanyakan, artinya itu service level ya. Jadi intinya gini, tracking apa yang sudah, peduli dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Saya selalu tekankan ke tim, hari ini kamu sudah lakukan tugas kamu. Tugas kamu belum selesai sampai ini barang yang kamu order ini sampai ke toko. Jadi intinya saya tekankan ke tim saya, selain itu saya kontrol, tapi saya juga tekankan ke tim saya, kontrol apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Artinya pastikan apa yang udah kamu buat dan ini tercatat dan terjadi. Jadi koordinasi dengan kita di sini, koordinasi dengan yang namanya ada SA, mana ada barang kosong, contoh ada barang kosong, nah kita kasih tahu by phone, kita kasih tahu customer kita ya. Terus kita pastikan ke gudang apakah hari ini dibawa H-1 kah, H+1 kah, biar sampai barang itu sampai ke konsumen ya. Jadi untuk poinnya itu lebih kepada tracking dan peduli dengan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Saya selalu tekankan sekali lagi, peduli dengan apa yang udah kamu lakukan hari ini, lakukan pekerjaannya dengan tuntas. Artinya dengan tuntas pastikan barang yang sudah kamu pesan, apa yang sudah kamu lakukan hari ini, pastikan itu sampai ke yang konsumennya, customernya. Yes, itu poinnya. Bisa dilanjut. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah kayak seperti yang udah saya dengar tadi, sepertinya Bapak ini termasuk lebih ke dalam kategori yang people oriented ya Pak, daripada text oriented. Nah, gimana sikap Bapak, strategi Bapak nih dalam menjalankan people oriented ini kepada bawahan Bapak? Kita itu nggak bisa ngejudgment, oh Bapak people oriented atau text oriented ya. Harus seimbang. Jadi leadership nggak bisa saya harus selalu people oriented nih. Misalkan saya selalu dekat dan hilang nanti respect mereka, hilang karisma saya sebagai leadership. Ada saatnya saya harus keras untuk tim, ada saatnya saya harus lembut. Jadi intinya kita nggak bisa berpatokan, wah saya harus orang-orangnya task oriented atau people oriented, nggak bisa. Jadi seorang pemimpin ya harus memiliki kedua-duanya. Ada saatnya dia harus kencang task oriented, oke, people oriented, oke. Jadi harus menyeimbangi. Jadi kita nggak bisa harus ambil oh saya orangnya people oriented misalkan, nggak bisa, karena itu harus seimbang. Jadi antara people oriented sama task oriented ya kita harus seimbang. Ada saatnya saya harus pendekatan, ada saatnya juga saya harus ya pecut mereka. Jadi nggak bisa kita jadi seorang pemimpin itu nggak bisa di punya karakter, oh ini pemimpin ini karakternya lemah gemulai, lembut, nggak bisa. Ada saatnya saya harus lembut, ada saatnya harus kasar. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa, kalau kata orang sekarang bermuka dua dalam arti fleksibel. Nah, jadi nggak bisa kita itu harus wah saya orangnya terlalu halus, ya nggak bisa, nanti tim kita juga terlalu dihaluskan. Nah itu dia. Jadi kita harus people oriented sama task orientednya kita harus seimbang. Ada saatnya kita harus melakukan ini, ada saatnya kita harus lakukan itu. Jadi semuanya ya harus seimbang. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, sebagai pemimpin apa saja ya hambatan dan kendalanya yang Bapak rasakan dan bagaimana cara menyikapinya? Okay. Hambatan di semua jabatan, di semua posisi, di semua pekerjaan, hambatan kendala pasti ada. Apalagi ini kita berhubungan dengan orang banyak, dengan tim, dengan orang yang berbeda-beda karakter, dengan divisi yang berhubungan, dan kalau itu terputus antar divisi 1 dan divisi 2 itu bakal kacau pekerjaan kita. Dan juga kita di sini berhubungan dengan langsung end user, langsung customer ya. Jadi banyak kendala. Kalau mau ditanya kendala nggak selesai kita hari ini. Cuman poinnya gini, kendalanya pasti ada. Pertama ya mungkin kendalanya itu kita di sini si salesman kalau pada saat kita cari order itu entah barang yang kosong, entah itu yang dipesan customer nggak ada di kita, yaitu menjadi
salah satunya juga ya. Cuman solusinya gimana? Saya selalu bilang sama salesman saya. Jadi peduli, sekali lagi peduli dengan apa. Kalau tadi peduli dengan yang sudah kita lakukan, dan ini kalau pagi itu peduli dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi satu poinnya bisa, oke, hari ini saya mau ke jalan ke area A. Jadi di sana lebih banyak kebutuhannya produk B. Jadi saya harus tahu dulu nih produk B itu apa yang kosong, apa yang stoknya ready. Jadi tugas saya di sini sebagai leader, sebagai supervisor, saya memfasilitasi mereka. Ayo, saya bisa stoknya mereka bisa saya update, bisa kita update nih stok yang ada, apa yang kamu butuhkan. Ya, itu salah satu solusi buat ngatasin nanti kekecewaan pelanggan karena dia udah pesen tapi kenapa nggak dikirim. Ya, itu salah satu cara saya ke tim. Oke, yuk kita bacain stok, kamu butuhnya barang apa. Dan si salesman juga harus peduli dari diri orang sendiri nih. Ya, si salesman juga harus tahu nih, saya butuhnya barang ini, kira-kira barang ini ada nggak Pak. Jadi lebih banyak ke begitu sih. Kalau masalah tim, kendala ya pasti ada, karena yang tadi saya bilang, kita berhadapan dengan orang banyak, dengan satu orang, bukan cuma 1-2 orang, banyak orang yang karakternya berbeda-beda. Nah itu kembali lagi ya, itu yang tadi udah saya sampaikan, tergantung kita menyikapinya. Jadi oh ini si A, si B harus kita berlakukan dengan apa. Jadi itu poinnya, peduli dengan apa yang akan kita lakukan, itu poinnya. Nah selanjutnya nih Pak, pasti ada kan tengah-tengah tugas Bapak pasti ada kendala. Nah jika di kendala itu membuat Bapak tidak bisa mencapai target, bagaimana sikap Bapak dengan kondisi seperti ini? Oke, kalau tidak bisa capai target, saya kembali lagi ke tim saya. Ya, artinya saya bukan menyalahkan, karena targetnya saya adalah targetnya tim adalah target saya. Betul. Kalau tim nggak capai, artinya saya nggak capai. Kalau saya nggak capai, berarti tim saya juga nggak capai. Jadi gini, yang pertama-tama saya lakukan, saya akan analisa apa yang terjadi di pasar. Apakah itu kalau kayak sekarang, oh iya Pak, ini sekarang lagi musim anak sekolah misalkan. Jadi mereka itu lagi mengurangi pengeluaran untuk jajan atau mengurangi pengeluaran untuk belanja. Mereka lebih fokus ke era sekolah, misal ya. Yang kedua, oh ya Pak, karena kompetitor sebelah ngeluarin produk ini, makanya produk kita down. Tuh. Jadi yang harus saya lakukan adalah saya akan analisa. Analisa pertama yang saya lakukan adalah versus bulan bulan. Betul. Ya. Setelah saya temu itu, saya akan kalau saya akan analisa versus tahun kemarin. Tahun kemarin dengan kondisi yang sama, apakah pencapaian sama? Apabila itu sama, artinya klop, emang ini lagi musim sekolah misalkan. Tapi kalau tidak sama, artinya ada yang salah dengan tim saya. Ini entah itu saya balik lagi yang poin kedua, karena kompetitor keluarin produk baru. Oke, kita lihat nih sebelum mereka keluarin produk baru, apakah kita masih di atas. Kalau sekarang nggak capai, karena itu yang harus kita analisa. Apa programnya yang harus kita lakukan? Entah itu dari program kita yang kurang, entah itu dari tim saya yang kurang greget ke tokonya, entah itu saya kurang penyajian datanya sehingga tim saya bingung, entah itu ada targetnya yang salah. Jadi itu yang harus kita analisa. Pertama ya, analisa pasar penting ya, analisa pasar, apa yang terjadi, yaitu kita dapatkan dari salesman, apa alasan mereka. Setelah itu kita analisa kebenarannya, kita compare antara data dan fakta ya. Datanya begini, faktanya gimana di lapangan ya. Saya juga harus turun ke lapangan. Saya juga harus lihat misalnya, oh iya Pak, di toko ini, toko A, toko B, toko C ada kendala begini-begini ya, kita harus tahu juga
ya. Jadi ada compare antara data dan faktanya. Jadi nggak sewaktu saya nyalakan, wah si A si B nggak masuk target, situ salah enggak ya. Jadi saya ada compare-nya dulu, ini kenapa nggak capainya, kan ya itu tadi alasannya A B C, ya kita compare nih, itu kita jadikan data, nanti faktanya kita turun ke lapangan. Jadi itu buat acuan, buat bahan kita evaluasi tim kita buat kedepannya, oke, biar bisa lebih bagus lagi. Berarti kuncinya tetap kerjasama ya Pak? Siap, itu namanya kita tim. Kita tetap tim, tim harus, selalu saya bilang, tim nggak ada satu orang sakit, semua harus sakit. Tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan kalau di suatu perusahaan itu pasti lebih dari satu divisi ya Pak? Betul. Nah, misalkan di satu kondisi ini divisi Bapak, bawahan Bapak ini berselisih paham nih sama bawahan divisi lain. Tapi bawahan Bapak ini tidak bilang ke Bapak, tidak lapor lah, berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, tapi masalahnya itu malah semakin besar, terus berujung pimpinan dari divisi lain ini yang malah menegur Bapak. Nah, kok di situasi tersebut, gimana sikap Bapak terhadap bawahan Bapak dan bagaimana cara Bapak menyelesaikan konflik tersebut? Oke. Ini ada masalah, misalkan kita ambil contoh masalah dengan katakan di sini kita ambil garis besarnya dengan pengiriman. Contoh, misalkan ada toko yang tidak terkirim dan si pengiriman akan konfirmasi ke salesman. Ini kita ambil contohnya masalahnya tadi ya. Iya. Nah, divisinya di sini kita ambil divisi misalkan pengiriman. Misalkan si salesman si pengiriman tidak ngomong ke salesman bahwa itu barang nggak terkirim, dan itu akan menjadi masalah di kemudian kalau si salesman tangannya sendiri, ya. Nah, untuk menghadapi begitu, ketika itu jadi masalah yang besar dan sudah sampai ke pemimpin divisi lain, sehingga berujung nanti ke saya juga. Iya, betul. Nah, itu intinya begini. Saya selama ini nggak pernah nerapin ke tim kalau ada masalah kita harus selesaikan sendiri. Cuman di sini kan kita ambil pertanyaannya tadi, kalau sudah terjadi, kalau sudah terjadi apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama saya harus tahu dulu nih masalahnya apa dan kenapa. Setelah tahu, saya akan panggil si salesman. Alasannya tidak memberitahu saya sebagai pimpinannya apa. Ketika dia jawab, Pak, tadi awalnya saya kecil, jadi saya nggak bakalan nyangka kalau ini bakal sebesar ini. Pasti begitu kan salesman. Betul. Nah, jadi intinya kita akan tekankan ke salesman itu, ya setiap permasalahan pasti berawal dari hal yang kecil. Jadi hal yang akan saya lakukan tentu dengan akan menyelesaikan dengan kepala bagian yang tadi sudah berselisih. Ya, kita akan duduk bareng, kita akan cari solusi apa jalan yang terbaiknya kalau memang ini sudah terjadi masalahnya. Ya, itu komunikasi. Ya, poin pentingnya komunikasi antara divisi. Jadi nggak pernah ada yang namanya jeber, nggak ada perselisihan. Ya, jadi komunikasi, kita panggil dulu kesalahannya di mana, apa yang harus kita lakukan, karena ini udah menyangkut dua divisi, makanya kita harus duduk bareng dan kita harus komunikasikan, diskusi apa yang harus jalan yang terbaik biar nggak ada perselisihan ini. Jadi kuncinya, poinnya, titiknya komunikasi sama diskusi. Itu berarti Bapak nih nggak akan langsung menyalahkan bawahan Bapak ini untuk nggak cerita? Enggak. Saya tipikalnya, saya belum bakal ngejudge seseorang salah kecuali saya udah punya fakta yang benar-benar tahu, dan saya juga harus tahu alasannya apa. Kalau kemudian dia bilang alasannya Pak, alasannya karena begini-begini, saya juga harus analisa ini alasannya masuk akal enggak. Jadi saya nggak bisa, saya ke pemimpin itu nggak bisa ngejudge kamu salah, enggak. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih, sebelum saya nembak orang salah, saya harus tahu dulu kenapa dia lakukan itu dan apa penyebab dia melakukan itu, penyebabnya apa, dan
dia dalam kondisi apa. Kita nggak bisa langsung ngejudgement, oh kamu salah, enggak. Jadi kita harus tahu dulu kondisi dia saat melakukan itu dan tujuannya apa. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari kita ya Pak. Ya. Misal terdapat dua tipe orang nih, Bapak lebih suka terhadap misalkan dua tipe orang itu, contohnya si A, dia ini lebih sopan, disiplin, rajin, tapi kerjanya tuh banyak salahnya, tapi dia tuh tetap berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin gitu untuk hasil terbaiknya, tapi emang orangnya tidak cepat tanggap lah. Atau si B, dia ini dia ini sombong, orangnya sangat individualistis, terus jarang masuk kantor dan tidak sopan, tapi kerjanya tuh selalu on point dan selalu capai target. Nah, dari dua tipe orang tersebut, Bapak lebih pilih yang mana dan alasannya apa? Oke. Kalau buat buat tim yang poin pertama, orang yang pertama tadi orangnya rajin, cuman bebel, susah. Iya, betul aja tuh. Ya kasarnya gitu Pak. ya. Ya, cuman ini kembali lagi kita kembali ke tim yang tadi saya bilang, saya enggak butuh orang yang pintar. Kalau dalam satu tim, saya enggak butuh orang yang sangat-sangat pintar. Saya hanya butuh orang yang mau bekerja, mau belajar, mau diarahkan. Saya enggak butuh orang yang pintar, karena orang yang pintar akan selalu keluar alasan ketika kita kasih tugas yang menurut dia nggak bakalan bisa, dia nggak bakalan akan mencoba dulu. Tapi kalau saya pilih orang yang poin satu, dia akan mencoba dulu, dia akan keluar permasalahan setelah dia mencoba. Karena saya selalu tekankan, jangan pernah membicarakan masalah di depan, karena tidak akan pernah ada solusi. Jalankan dulu, masalah pasti ada, solusi pasti kita temuin kalau sudah kita jalani. Jadi kembali ke pertanyaannya, kalau saya pribadi, saya lebih berat ke poin A, orang yang poin A. Karena kenapa? Tadi saya bilang, saya lebih suka orang yang mau bekerja, mau diarahkan, dan mau belajar. Poin B, yes, orangnya pintar, selalu akurat, achieve target terus, tapi susah diarahkan. Kita tim, kalau untuk tim ya, kalau untuk tim, karena saya di sini nggak butuh tim, gimana caranya tim ini solid, tim ini harus kuat, tim ini harus bisa sama-sama merasakan. Nggak capai target, ayo kita gotong bareng-bareng. Jadi di sini nggak ada individual. Saya selalu tekankan, tim nggak ada yang individual. Saya pintar, situ ngajarin. Kamu bodoh, kamu belajar sama yang pintar. Jadi itu yang namanya tim. Karena nggak tahu kalau yang buat individu, ya mungkin yang lebih cocok buat yang poin 2. Cuman kalau saya buat ke tim, ya saya lebih cocoknya ke poin yang A. Jadi ya tergantung kondisi dan kondisinya juga sebenarnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selesai sudah wawancara kita pada hari ini. Jadi teman-teman semua, kesimpulan pada wawancara kali ini yaitu pengalaman yang berharga tentang bagaimana kepemimpinan yang efektif dapat memberikan dan membentuk kesuksesan dalam jangka panjang. Pengalaman dan pandangan beliau sangat menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi kepemimpinan dalam dunia bisnis saat ini. Oke, terima kasih ya Pak Hardi untuk kesediaan waktunya pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada interview hari ini bisa menambah wawasan kami semua dalam konteks kepemimpinan. Dan juga sekian dari wawancara kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman kata yang kami gunakan selama wawancara. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.